Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Kami atas nama Prokopimcam, saya Camat Batu Ampar, beserta seluruh owner dalam rangka pengadaan makanan bergizi gratis di Kecamatan Ampar. Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan launching peresmian dapur MBG. Insyaallah target awal untuk kegiatan pembagian makan bergizi gratis ini akan kita mulai pada hari Senin ini. Untuk tahap awal dimulai dari Desa Medan Mas yaitu SDN 02, lanjut ke arah Medan Seri, kepada Tikar 1 sampai terakhirnya adalah di SD 12 Batu Ampar. Ini untuk tahap awal dalam rangka kita pertama untuk antisipasi melihat prospek dan perkembangan kegiatan ini dan evaluasi kegiatan, insya Allah kalau lancar akan kita lanjutkan ke desa-desa berikutnya. Tetapi tantangan awal kami pada saat ini adalah untuk saat ini sementara ke arah Sungai Besar sampai Sungai Jawi, saat ini kita sedang mengadakan pembangunan jalan poros sehingga akan mempersulit angkutan kita melalui mobil ini untuk arah ke sana. Di tahap awal kami sampaikan insya Allah mulai Senin ini kita akan launching. Oleh karena itu kami minta bantuan seluruh instansi terkait dalam rangka membantu kami membantu penyaluran distribusi program Pak Presiden ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Mujahidin, Kepala Desa Padang Tikar 1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Ya, alhamdulillah pada hari ini menghadiri launching MBG makan bergizi gratis untuk Kecamatan Batu Ampar, khususnya melayani 8 desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar, mulai dari Desa Medan Mas sampai Desa Tanjung Harapan. Yang alhamdulillah akan kita eksekusi, mulai melakukan penyaluran insyaallah di hari Senin. Ya, untuk di tahap 10 hari pertama kita sistemnya adalah tidak sepenuhnya. Untuk di langkah awal ini kita akan melayani kurang lebih 2.230 pemanfaat. Yang kita khususkan pemanfaatnya adalah anak-anak sekolah, mulai dari anak TK, SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk 10 hari pertama kita melayani 3 desa dari Medan Mas sampai desa Padang Tikar 2 dan Padang Tikar 1. Mudah-mudahan program dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ini dalam rangka untuk melayani atau memberikan makanan bergizi gratis kepada khususnya masyarakat kita, karena lebih khusus anak-anak sekolah kita ini bermanfaat. Semoga program-program ini sesuai dengan harapan dalam rangka untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kecamatan Batu Ampar, sehingga program ini bisa menurunkan angka-angka tersebut, sehingga sangat-sangat bermanfaat khususnya bagi anak-anak sekolah kita bisa merasakan program langsung dari pemerintah pusat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat bersyukur, berharap dukungan dari semua elemen elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Batu Ampar, stakeholder yang ada untuk saling kita menjaga sehingga program MBG BM Padang Tikar 1 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mohon dukungannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama adalah Camat Batu Ampar, Bapak Alfian. Mohon izin Pak, nanti saya manggil Pak Alfian, Bang Alfian, mohon izin. Nah, kita akan bahas tentang program ini di Kecamatan Batu Ampar yang merupakan kecamatan yang secara geografis ini penuh tantangan, gitu ya, tantangan dan jauh dari ibu kota. Dan ternyata program ini sudah sampai di sini dan siap dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan program ini punya dampak baik ya di sini. Oke, supaya tidak panjang lebar lagi, Pak Camat Alfian, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat ya? Sehat ya, semangat ya. Nah, silakan Pak, kabar terus kenalan sedikit lah terhadap teman-teman nih Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Alfian Skenites, Camat Batu Ampar. Pada hari ini senang bisa kita berdialog
tentang program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden kita, yaitu program gratis. Pada hari ini kita launching resmian dapur MBG ini. Jadi saya sangat apresiasi agak tinggi-tingginya kepada teman-teman, kawan-kawan Prokopimcam, karena bisa kita merancang seperti ini. Ya. Mungkin ke kecamatan lain mungkin ada Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti lah ya yang lainnya. Kita harap bisa mengikuti. Kenapa? Kalau ini kita share, kita sampai ke masyarakat, masyarakat akan paham. Karena ternyata setelah kita geluti, program MBG ini banyak tantangannya. Pertama, program peresmian ini dan kegiatan ini akan kita mulai nanti tanggal 15 September, Nah, hari Senin. Senin. Itu pun dalam hari Senin itu kita masih terbatas di 3 desa, yaitu Medan Mas, Padang Tika 2, dan Tika 1. Dengan jumlah total makanan yang akan kita bagikan 2.230. Artinya masyarakat paham tahap pertama ini dan seluruhnya. Jadi dalam 10 hari ini kita akan evaluasi dan kita akan pantau bagaimana prosesnya. Nanti kita ajukan kembali sampailah ke arah ke Sungai Jawi dan arah sana lagi. Cuma tantangan saat ini, kenapa kita baru sampai Di 3 desa ini, sampai di SD Padang Tika 1 atau khususnya di SD 12? Karena di Desa Sungai Besar dan Sungai Jawi saat ini sedang melakukan pembangunan. Pembangunan jalan poros. Jalan poros ya. Iya. Itu tentunya tidak akan bisa dilewati oleh Kendaraan. kendaraan. Ini tantangan kita. Yang kedua, kita ini ada dua wilayah. Wilayah di Parangtikan dan wilayah di Batu Ampar. Wilayah kecamatan ya, maksudnya kecamatan. Batu Ampar dan dimulai dari 2 minggu lalu. Di Batu Ampar juga udah. Sudah mulai kemarin. Sudah. Tapi saya bilang saya evaluasi, tolong untuk Parangtikan kita harus launching dan biar nampak masyarakat. Sehingga benar kita ada kerjasama seperti pesan Pak Bupati kita. Seperti visi beliau melaju, melayani dengan hati untuk maju. Sehingga semua stakeholder itu punya peran tanggung jawab. Nah, apa peran dalam Kapolsek kami? Kita sama mantau. Jadi insya Allah hari Senin kita mulai melakukan pemantauan. Apa kendalanya? Dalam waktu 10 hari berjalan ini, kalau ada kendala ya kita akan bantu. Saya gerakkan semua kepala desa, gerakkan semuanya kepala KUA, kepala sekolah, orwil dan sebagainya, semuanya terlibat. Nah, baik Pak Camat. Jadi program ini kan sebenarnya program yang lagi hot nih Bang. Ya, lagi hot dan memang tujuan sangat bagus. Nah, namun sayang di banyak tempat, terutama media sosial kan ada masih pro dan kontra, kan? Pro dan kontra. Maksudnya yang kontra nih itu kan terhadap segi pengelolaannya lah ya, pengelolaan makan bergizi gratis ini, artinya menu. Kemudian tadi ada keluhan misalkan basi, kan? Kalau kita panjang lagi ini takut ada keracunan makanan gitu kan. Nah, dengan ini kan apa nih upaya kecamatan, ya saya yakin lintas sektornya udah solid nih Bang. Ya, nah silakan Bang ceritakan antisipasi jangan sampai tadi nih masyarakat Kecamatan Batu Ampar terprovokasi dengan media-media yang negatif nih, pemberitaan negatif kan. Nah, kira-kira apa nih Pak Camat yang solusi yang bisa diambil nih? Pertama kemarin ketua kelompok penyaluran Batu Ampar ini berkoordinasi ke saya. Saya juga antisipasi, saya panggil, koordinasikan, tolong sampaikan kepada ketua SPPG-nya, Satuan Pelayanan Penyuluh Gizi ini, untuk kita sama-sama berkoordinasi. Jadi sebelum turun ke lapangan kita koordinasi dulu. Apa kelemahan kendalanya? Alhamdulillah, mungkin kita karena terakhir ini atau di akhir ini ada hikmahnya. Kenapa nggak ada hikmahnya? Kita bisa belajar dari kecamatan, tempat-tempat lain yang jadi hal seperti ini. Sambutan saya waktu pembukaan peresmian tadi, tolong jadikan pengalaman tempat-tempat kejadian tempat lain itu. Sampai kemarin di Rasau itu sampai viral juga kan di medsos, Pak Gubernur turun tangan, laporan ada makanan yang basi di Rasau Jaya. Sama kapur. Maka saya bilang koordinasi dulu, kemarin juga ada koordinasinya, kepala kelompoknya untuk penyalurannya. Keduanya kemarin juga ya saya juga ada koordinasi juga Puskesmas.
Jadi ini tenaga ahli gizinya ada. Ahli gizi. Tenaga gizinya ada. Kemudian saya, karena saya bidang saya juga pernah pengalaman kepala puskesmas, Puskesling S2 saya register kesehatan lingkungan, saya juga mantau, bantu, mantau, berikan arahan masukan. Ini cara-cara ini. Terus berkaitan dengan makanan yang basi ataupun kegiatan makanan-makanan yang khawatir keracunan tadi, kita ada koordinasi juga teknis dan tata cara untuk penyampaian program ini betul-betul kita sama-sama. Intinya tadi salah satunya dalam pengemasannya. Jadi program prinsip HACCP itu harus kita laksanakan. Kenapa? Karena seperti ini jalan kegiatan ini memang harus gitu. Karena HACCP ini kunci dalam memastikan kewaspadaan dan keamanan pangan. Nah ini saya tadi sambutan juga sampaikan. Jadi HACCP itu di mana kita tahu dari proses menghasilkan produksi, pengolahan sampai kita sampai ke tempat itu, kita tahu di mana titik-titik rawannya udah diantisipasi ya. Nah, mudah-mudahan Kecamatan Batu Ampar dengan program MBG dengan kasus-kasus yang bukan kasus sih itu masih di awal ya, masih tahap uji coba, dimaklumi lah. Dimaklumi, tapi jangan sampai tadi ada yang berdampak kepada masyarakat ya, apalagi yang keracunan, pengolahan makanan lah. Nah, yang menarik juga Pak Camat, ini kan di sektor pengolahan dapur kan biasanya menghasilkan limbah. Nah kan, menghasilkan limbah, baik itu limbah anorganik maupun limbah organik. Nah, kalau Pak Camat, ini gimana? Mungkin ada solusi atau ada kiat untuk antisipasi limbah ini? Kan pengolahan 2.000 sampai 3.000 tuh kan, nah, bayangkan tuh kan tiap hari hampir ya kan. Gimana nih Pak Camat? Untuk proses baik itu pencucian sampai kita nanti pengolahan akhirnya yaitu limbahnya, itu sudah siapkan juga. Jadi ada di belakang ini ada tempat khusus untuk limbah, pembuangan limbahnya. Instalasi pengolahan limbah, ipalnya. Limbahnya kita siapkan. Dan tadi juga kita pantau bersama-sama. Dan saya yakin 2 tempat rumah yang kita pakai ini salah layak, karena udah kita survei sebagainya, kita lihat baik dia mulai dari datangan distribusi barang sampai dengan panen sebagainya, kayak udah memenuhi syarat. Kita doakan ya mudah-mudahan. Amin. Mengingat program ini sangat-sangat penting bagi kita. Kami masyarakat Batu Ampar sangat membutuhkan program ini. Kenapa? Angka stunting kita juga cukup tinggi. Nah, stunting di Kubure kan 30,2. Kita 20 lebih. Nah, kita pengen secara data di kecamatan. Tapi kalau data gizi kita di bawah 10%. PBKM ya. Itu bawah 10%. Tapi kalau data yang survei, SSGI itu sudah 20 lebih. 30,2. Ya. Jadi artinya ini sangat penting bagi kita contoh apa? Bagaimana caranya dengan program MBG ini angka stunting kita setiap tahun atau setiap bulan makin turun. Berdampak ya. Berdampak bagi masyarakat. Itu harapannya. Nah, itu dari segi itunya Pak Camat. Dari sektor kan pengolahan dapur ini kan butuh bahan baku. Kan bahan baku, makanan, produksi pertanian, sektor pertanian, peternakan ikut. Dan artinya ini memacu pendapatan daerah ya, Pak. Gimana nih, Pak? Ekonomi ekosistemnya ini kan jalan nih, bagus nih. Nah, ini kan peluang nih kalau kelompok tani, kelompok ternak ini kan peluang nih. Karena bahan baku kalau berebut nih, keterbatasan bahan baku jadi rebutan nih Pak Camat. Dari segi positif lah kita pandangnya. Gimana nih Pak? Jadi itu Kecamatan Batu Ampar, setelah kita ini kita ada berapa kelompok? Sekarang ini kita memacu kepada masyarakat kelompok-kelompok petani, kelompok berkebun untuk menanam sayuran. Selain itu kita bisa beli di sini. Karena kalau kita harap Pontianak itu betul. Iya, habis Bang. Ada berapa kelompok kita, Bu Ali itu ya selain kacang, sayur-sayuran juga ada. Tanaman yang lain itu ada. Jadi kita antisipasi juga. Kami juga berharap seluruh desa yang ada di Batu Ampar juga lomba. Apalagi sekarang 2 program dari TNI juga TNI Polri, yaitu nanti ini kan programnya tadi kan. Terus polisi juga sekarang ada program penanam 1 hektar 1 desa. 1 hektar desa yaitu jagung. Nanti kalau ada hasilnya kita kerjasama. Jadi programnya berjalan. Jadi ini program kita bersatu. Ya, MBG juga menunjang atau mensupport program ketahanan pangan ya, Bang. Betul. Ya kan? Iya.
Nah, jadi untuk di kesehatan insya Allah kita untuk stunting kan, kemudian ekonomi kerakyatan juga tumbuh gitu, Pak Camat kan. Dan mungkin closing statement Pak Camat, harapan ke depan dan ya harapan lah ke depan seperti apa untuk MBG dan tadi ekonomi masyarakat hidup nih Pak. Silakan Pak. Saya berharap mari sama-sama program Pak Presiden ini sama-sama kita sambut dengan baik. Laksanakan kegiatan ini dengan baik dan lakukan koordinasi. Itu kuncinya. Kunci satunya koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan koordinasi yang baik, saya yakin dan percaya program ini akan berjalan dengan baik. Sama-sama kita tidak akan bisa mengharap salah satu instansi atau satu unsur saja bisa bergerak, tapi semua kita bergerak. Seperti pesan Pak Bupati kita, gercep. Nah, Kita ini kerja ini gerak cepat. Jangan lupa libatkan semuanya. Jadi seperti itu, bagaimana pesan Pak Bupati juga, dedication of life Pak Presiden, mantan Presiden Pak Karno. Pak Karno. Setiap Senin kita share ke desa-desa. Ini prinsip kerja ikhlas, Pengabdian. Setelah dengan itu kita akan bisa melaksanakan program ini dengan baik. Terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi dan terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini berdampak baik terhadap masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, khususnya Kecamatan Batu Ampar. Amin. Terima kasih Pak Camat. Oke, demikian podcast kali ini. Mudah-mudahan hasil podcast ini berdampak baik terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Kecamatan Batu Ampar. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.